Bagi yang belum kenal, nama saya Rifki Amasuri. Saat ini bekerja sebagai software developer. Di sela-sela kesibukan, saya menyempatkan diri untuk berbagi di channel YouTube saya. Bagi teman-teman yang pengen diskusi secara langsung, bisa menghubungi saya lewat Telegram, Instagram, maupun misalnya teman-teman butuh mentoring ataupun diskusi, bisa melalui email. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang .NET. .NET yang akan kita bikin adalah .NET yang bentuknya web app. Walaupun si .NET ini dapat digunakan untuk membuat aplikasi mobile maupun desktop, bahkan microservice maupun yang berbasis cloud. .NET ini bersifat gratis dan open source, cepat dan cross platform, dan modern and produktif. Nah, untuk .NET sendiri teman-teman memerlukan .NET terlebih dahulu. Teman-teman dapat mendownloadnya di dalam link ini. Kemudian untuk Windows, teman-teman klik .NET SDK x64 di sini. Yang akan kita pakai versi .NET 8. Untuk .NET, kita memerlukan yang pertama, kita memerlukan Visual Studio. Yang kita akan pakai Visual Studio 2022 yang kita pakai versi community, karena itu yang versi gratis. Bisa nggak kalau kita pakai Visual Studio Code? Bisa aja. Tapi di sini saya akan menekankan menggunakan Visual Studio. Untuk database-nya yang akan kita pakai yaitu MySQL. Kenapa MySQL? Karena kalau misalnya kita pakai SQL Server itu cukup berat ya kalau kita install di lokal kita juga. Makanya kita menggunakan MySQL. Di sini teman-teman bisa menginstal MySQL secara lokal maupun teman-teman menginstal Docker kemudian menjalankan MySQL container. Di sini juga kita juga akan menggunakan Docker. Seperti yang dijelaskan di sini. Nah, dia juga bisa berjalan di Docker nih. Karena sudah ada ASP.NET Core Microsoft Artifact Registry. Sudah ada, sudah bisa dijalankan di Docker. Nah, selanjutnya kalau teman-teman pengen lebih enak lagi untuk database-nya, teman-teman dapat menggunakan online service. Contohnya dari hosting gitu. Atau dari salah satu website ini adalah PileScale. Ini gratis nih database-nya. Oke. Tanpa lama-lama, saya akan tunjukkan Visual Studio installer saya untuk menyamakan settingan-settingan konfigurasi di laptop saya dan komputer teman-teman. Di awal, pastikan teman-teman menggunakan Visual Studio yang paling update. Misalkan di sini ada update, teman-teman update aja. Di tempat saya masih menggunakan 17.3.0. Seharusnya ini sudah saya update ya. Kemudian teman-teman yang perlu diinstal kalau ketika kita pertama kali install Visual Studio, teman-teman perlu checklist ini. ASP.NET Core Web Development ini checklist. Sedangkan mobile desktop ini tidak usah. .NET Desktop Development nggak usah. Satu doang di sini. Kemudian yang perlu cek tentang atau checklist, teman-teman bisa samakan dengan settingan punya saya. Saya coba scroll pelan-pelan ya. Oke. Sudah saya tunjukkan Visual Studio installer saya. Kemudian kita akan memulai membuat projectnya. Di sini kita buka dulu Visual Studio. Kemudian kita create new project. Kemudian kita milih ASP.NET Core Web App. Nah, di sini kita menggunakan yang sysaf ya. Yang di sini ada sysaf. Kita fitur sysaf. Nah, sysaf yang MVC, jangan yang Razor Page, yang MVC.
Oke, kemudian namanya saya bikin latihan .NET 8. Nah, seperti ini. Solusinya juga saya samakan. Lokasi code-nya saya di sini. Kemudian klik next. Kemudian di sini saya menggunakan .NET Core versi 8 yang LTS. Autentikasinya saya set none. Kemudian konfigur HTTPS saya checklist, Docker saya checklist karena nantinya kita akan deploy ke dalam sebuah VM ataupun dalam kontainer yang lain. Kemudian Docker OS-nya set Linux karena kebanyakan container service itu kebanyakan Linux. Kemudian klik tombol create. Setelah projectnya terbuka, kita akan coba pelajari apa aja sih yang sudah dibuatkan oleh Visual Studio untuk kita. Yang pertama ada dependensi. Ini untuk lokasi dependensi yang kita pakai, package yang kita pakai di sebelah sini. Kemudian ada properties, itu adalah settingan untuk aplikasi yang kita akan coba jalankan. Kalau teman-teman lihat di bagian atas ada debug. Kemudian untuk bagian sini itu ada Docker, HTTP, HTTPS. Nah, saya paling suka menggunakan HTTPS. Kemudian isinya launch setting itu adalah konfigur dari sini. Misalkan kita menggunakan HTTPS. Di sini dia menggunakan environment development. Nah, kemudian di sini dia ditentukan juga app URL-nya portnya berapa. Di sini 7015. Nanti kalau kita jalankan pakai HTTPS, ini sama. Kalau kita pakai HTTP, portnya pakai ini. Sama. Gitu. Ini setting-settingan untuk kita menjalankan ASP.NET kita. Selanjutnya, www root itu berisi file statik kita ya, JS, CSS gitu. Controller berisi controller kita, model, ada view, seperti ini. Di sini untuk layoutnya seperti biasa di dalam underscore layout. Kemudian render di dalam sini. Nah, kalau teman-teman mau ganti template-nya, diganti sebelah ini ya, jangan lupa dua ini dimasukkan ke dalam bodinya. Kemudian ada app setting masih kosong ya. Kemudian ada docker file. Nah, ini untuk membuat docker build-nya ya, supaya kita jadi dockernya pakai sudah dibuatkan oleh Microsoft ya, jadi enak. Kemudian ada program.js, ini adalah startup project kita. Misalnya kita coba kasih debugger di sini, kita coba jalankan. Nah, dia akan stop dulu di sini. Ini adalah awal mula program kita dijalankan dari sini. Kalau kita mau menambahkan config, biasanya paling awal itu ditambahkan di program JS dulu. Oke, stop kan di sini. Kita coba lanjutkan. Oke. Nanti kita berhasil dijalankan. Yang akan kita pelajari yang pertama adalah CLUD. Akan tetapi kita akan pelajari di video berikutnya. Bye bye. Bagi yang belum kenal, nama saya Rifki Amasuri. Saat ini bekerja sebagai software developer. Di sela-sela kesibukan, saya menyempatkan diri untuk berbagi di channel YouTube saya. Bagi teman-teman yang pengen diskusi secara langsung, bisa menghubungi saya lewat Telegram, Instagram, maupun misalnya teman-teman butuh mentoring ataupun diskusi, bisa melalui email. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dalam video ini. Di sini kakak ngelanjutin untuk pembuatan CLUD-nya ya, menggunakan ASP.NET Core versi 8. Yang pertama akan kita buat adalah tabel pengguna. Nah,
pengguna, pertama-tama kita akan membuatkan model untuk penggunanya. Di dalam model kita bikin sebuah kelas pengguna. Tapi saya lebih suka di dalam model saya bikin dulu sebuah folder lagi namanya entities. Bikin new folder. Ini untuk membedakan antara entities untuk database sama untuk DTO selanjutnya. Jadi model-model yang tidak berrelasi langsung dengan database. Kita new folder, maaf. Klik kanan, add folder, namanya entities. Kemudian dalam entities kita akan baru bikin kelas namanya pengguna. Atau kita bisa nyebutnya kelas user gitu. Pengguna. Oke. Di kelas pengguna ini kita akan membuat beberapa kolom ya. Kelas pengguna kita anggaplah ini tabel pengguna. Kemudian kita bikin kolom-kolomnya. Kolomnya kita set public supaya bisa digunain dari kelas yang lainnya maupun dari controller, model, interface gitu. Kita bikin aja untuk pertama kita ID kita pakai quit karena ini lebih unik dibandingkan integer, sedangkan integer itu hanya untuk operasi penjumlahan. Kalau uniknya kosong atau quitnya ini kosong, kita set default value. Kita set quit.new quit. Jadi ketika ini kosong, kita set new quit gitu. Kemudian public string name, oke. Oke, kita coba edit ya. ID, nama, kemudian email. Kemudian ini selanjutnya adalah nomor HP. Kemudian ada password. Kemudian ada password salah berapa kali gitu ya. Password salah. Apa salah kan sekarang kita nih password salah. Saat pertama, saat kedua, saat ketiga. Saat ketiga akunnya akan dimatiin gitu. Nah, password salah kita set default value-nya kosong. Kemudian kasih public boolean is active. Jadi kalau passwordnya salah 3 kali, maka kita akan set jadinya false. Untuk default awal kita set true. Seperti ini ya. Nah, setelah bikin model, kita akan bikin db context. Nah, kita bikin folder baru di dalam rootnya ya. Klik kanan, add folder, kita beri nama contact. Nah, dalam contact ini kita bikin db contact. New class, namanya db contact. db contact terlalu generik. Kita bikin apa ya? db db jualan gitu aja. Misalkan kita bikin e-commerce gitu kan, atau apa gitu, db application misalkan, application contact. Nah, seperti ini, db application contact atau application contact doang juga boleh, sesuaikan dengan keinginan teman-teman. Nah, biasanya itu namanya belakangnya konteks karena ini berhubungan dengan database. Nah, di db contact ini dia adalah turunan dari db contact. Kita coba cek, di sini ada warning
Di sini kita perlu menginstal Entity Framework Coil. Nah, jadi kita install package ini ya. Kita bisa install dari sini atau kita mau dari Nugget Package. Klik kanan di sini latihan.net 8 Nugget Package dan kita cari Entity Framework Coil. Nah, ini kita install sesuai dengan versi .NET yang kita pakai. Di sini kita pakai versi .NET 8 ya saat video ini dibuat. Nah, kita samakan ya. Install. Apply. Saya setujui. Selanjutnya, ketika kita coba kembali, di sini kita bisa using. Seperti ini ya. Dalam sini kita akan include konfigurasinya. Private only configuration. Seperti ini. Di sini saya lebih suka namanya config supaya lebih pendek ya. Selanjutnya kita bikin konstruktornya. Public dp application contact di sini. Kemudian dia dp application contact. Maaf. Salah. dp contact option. Nah, nama kelasnya kemudian option, kita singkatnya option. Kemudian konfigurasinya jangan lupa configuration yang namanya config. Nah, biasanya saya kasih banyak underscore seperti ini. Dah. Selanjutnya kita kolom buka kolom tutup. Nah, di bagian ini kita implement juga base option. Seperti ini. Kemudian di dalam sini kita isi config ini dengan underscore config. Ya. Setelah itu kita panggil si model kita. Sini namanya model pengguna. Kita panggil public dp set pengguna. Nah, ketika dipanggil dia akan masukin di sini. Oke. Nah, jangan di sini. Ini adalah nama kolom di dalam nama table di dalam database. Sedangkan ini nama kelas yang ada di dalam aplikasi kita. Selanjutnya kita akan panggil ini. Panggil si dp contact ini dalam program.js. Jadi startup awal kita akan panggil si ini. Oke. Kita coba panggil. Kita panggilnya sebelum build ya. Jadi di atas. Nah, pertama saya lebih suka menyingkat service ini dengan file service sama dengan build.service. Nah, service ini kita pakai. Nah, lebih pendek gitu. Karena si service ini kan kita panggil berkali-kali. Kemudian juga ini dulu. Artinya kita bikin konfigurasi dulu. My SQL configuration. Nah, di sini kita bikin string koneksi dp. Nah, di sini koneksi database kita. Kita isi servernya di mana. Server misalkan localhost. Oke. Kemudian port. Port teman-teman pakai port berapa? Defaultnya 3306. Default port MySQL. Kalau teman-teman pakai port 3306 tidak perlu dituliskan portnya.
Kemudian database-nya apa? Punya saya jualan online. Ya, buat saya latihan. Kemudian usernya siapa? Yang saya samakan, jualan online. Dan passwordnya apa? Oke, password punya saya ini. Oke, sedangkan port database saya, database-nya ini, portnya. Selanjutnya, kita akan masukin config ini ke dalam, kita panggil dalam koneksi database-nya. Service dot add dot add db contact. Oke. Nah, db contact-nya namanya db application contact. Oke, di sini. Kan langsung kita panggil ya di sini otomatis. Kemudian kita option nah, kita pakai use MySQL. Nah, di sini ada error nih, kita coba klik. Oke, ada yang belum ya, ada yang ketinggalan. Coba kita cek. Oh, di sini saya copy usingnya di sini. Coba dot use SQL. Kita cek dulu, ini use MySQL tidak ditemukan. Oke. Oke, di sini kita lupa menginstal dependensi MySQL-nya ya. Menggunakan paket, teman-teman cari aja MySQL. Di sini ada banyak nih. Nah, kita menggunakan yang Pomelo Entity Framework Coil. Nah, di sini kita menggunakan versi 8. Nah, versi 8 ini belum tersedia versi stabilnya. Jadi teman-teman bisa menggunakan pre-release. Jika tidak muncul list ini, pastikan include previews-nya teman-teman di checklist. Oke. Di sini versi 8 saya install. Kita tunggu sejenak. Oke. Coba lagi. Use MySQL. Oke. Ada typo ya, use MySQL. Kemudian dalam sini adalah koneksi database-nya. Kemudian server version-nya. Karena server version-nya ini bisa kita update ya ke depannya. Kita bisa setkan jadi auto detect. Auto detect. Berdasarkan koneksi DB-nya lagi. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa tambahkan option. Kita tambahkan option. Nah, di sini kita bisa menambahkan option ya. Option. Nah, kita bisa enable retrieval. Jadi ketika kita ada bermasalah dengan koneksi database-nya, kita bisa meminta aplikasi kita untuk mengulangi lagi gitu. Seperti ini. Max rate-nya kita set aja max rate count itu set 5 kali atau 3 kali lah. Kemudian max rate delay itu kita set delay-nya mau berapa second
atau milisecond gitu. Nah, saya set sistem ngesetnya pakai system dot time span, oke, dot from second aja. Kita set secondnya maklite delay-nya 30 second gitu. Kemudian kita tambahkan error number to add, kita setnya 0. Oke, seperti ini. Kemudian jangan lupa titik koma. Seperti ini sepertinya sudah cukup. Nah, untuk mengujinya kita bisa kasih debugger di sini ya. Debugger. Kemudian di dalam si servernya saya salahkan. Misalnya saya salahkan. Kita coba jalankan. Oke, kita tunggu sejenak. Oke, dia koneksi database yang sudah kepanggil. Kita coba next. Oke, di sini belum ada jadi kesalahan apapun ya. Karena kita belum coba panggil si DB kontaknya. Oke, kita coba panggil datanya. Kita panggilnya di dalam controller si home aja. Home. Nah, di controller home ini kita coba tambahkan DB kontak ya. Private only private DB application contact. Kita kasih nama DB contact pendek. Oke. Kemudian di aplikasi kontak kita pakai dependency injection. Ini oke. Kemudian ini sama dengan ini ya. Nah, ini kita coba karena saya salah ya. Jadi kita standarkan depannya itu pertama pakai underscore. Oke. Kemudian ini tidak pakai underscore. Kita ikutin bawaan ASP.NET-nya. Ini. Kemudian si DB kontak ini kita coba get semua data penggunanya. File dt pengguna sama dengan dot pengguna con. Oke, seperti ini. Kita coba jalankan lagi. Oke, kita coba next. Oke, di sini ada error enable to connect specific MySQL host. Jadi dia gagal terkoneksi database-nya ya. Oke, saya coba buka PHP admin saya. Oke, PHP admin saya memulai tab database jualan online, kemudian ada tabelnya namanya pengguna. Oke, di sini saya sudah isi. Kita coba perbaiki ya. Tadi kita kan salahkan nih. Karena kita untuk mencoba misalkan koneksinya tidak berhasil gitu. Kita coba jalankan lagi. Kemudian kita kasih breakpoint di dalam sini. Kita pengguna. Oke. Tabel pengguna tidak ditemukan. Belum ada gitu. Nah, ini penyebabnya kalau kita lihat database saya, nama tabelnya itu pengguna, bukan penggunas. Di situ adalah kesalahannya. Nah, untuk
memperbaikinya, kita bisa perbaiki dari sisi database atau perbaiki dari sisi code. Di sini saya lebih memilih untuk memperbaiki dari sisi code-nya. Oke, kita stop, kemudian di dalam DB application contact-nya, sini namanya pengguna. Kita coba ganti namanya jadi pengguna. Seperti ini. Kita coba jalankan lagi. Oke. Oke, pengguna masih pengguna ya. Oke, coba close dulu. Nah, ini kita harus jadiin pengguna. Seperti ini ya. Oke. Nah, di sini huruf kecil kan. Sedangkan di sini huruf besar. Nah, kita ganti pakai huruf besar biar lebih rapi. Seperti ini. Jadi jangan sampai typo. Oke, kita coba jalankan lagi. Kita coba next. Di sini data penggunanya ketemu satu data. Ini adalah sampel sederhana untuk mengambil data pengguna. Kita coba code. Oke, di dalam video berikutnya kita akan coba untuk ngelanjutin gimana sih cara nampilin datanya dalam bentuk list. Kemudian kita coba insert, update maupun delete datanya. Jumpa kembali di dalam video berikutnya. Bye bye. Bagi yang belum kenal, nama saya Rifki Amasuri. Saat ini bekerja sebagai software developer. Di sela-sela kesibukan, saya menyempatkan diri untuk berbagi di channel YouTube saya. Bagi teman-teman yang pengen diskusi secara langsung, bisa menghubungi saya lewat Telegram, Instagram, maupun misalnya teman-teman butuh mentoring ataupun diskusi, bisa melalui email. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di video ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu generate CLUD-nya. Nah, di ASP.NET ini kalau kita menggunakan Visual Studio itu ada fitur generate code. Jadi misalkan di sini kita kan mau bikin controller untuk tabel pengguna. Nah, kita bisa generate code-nya. Jadi caranya klik kanan, add controller. Nah, di sini ada controller, ada empty, read and write, atau MVC, with views using entity framework. Nah, kita coba yang menggunakan code generatornya. Pilih yang ini paling bawah, add. Nah, kelas modelnya ini adalah kelas yang tabel yang akan kita buat generatornya. Di sini kita milih pengguna. Kemudian untuk DB kontaknya kita menggunakan DB application contact. Nah, ini nama penggunanya nama controllernya saya ganti pengguna generator. Ya, nanti setelah kita pakai code generator, kita akan coba bikin manual. Nah, kita nanti bandingkan hasilnya gitu. Seperti ini, kemudian klik add. Nah, proses ini membutuhkan beberapa waktu ya, agak lama. Kita tunggu saja. Oke, code-nya sudah selesai dibuat. Kita akan coba pelajari. Nah, pertama si sistem akan buatin ini pengguna pengguna generator. Nah, di sini dia langsung menggunakan DB application contact, kemudian dialiaskan menjadi konteks. Kemudian dia bikinin beberapa metode ya. Ada index, details, create. Ini ada create juga. Oh, ini create buat load page-nya, sedangkan ini untuk agent-nya. Kemudian ini ada edit, sama di sini ada edit untuk agent-nya. Kemudian delete. Kemudian ini ada delete action-nya. Oke,
kita cobain ya. Jadi kita coba ini glossary. Dari sini index kita bisa klik kanan, go to view. Nah, ini lokasi filenya ada di views, pengguna generator. Nah, di sini ada index. Nah, seperti ini ya. Kita di sini ada load pengguna entity ini. Jadi di indeks ini, indeks dia returnnya dia masukin list pengguna. Jadi nantinya di sini di indeks, nah dia langsung use ininya entity-nya, kemudian dia digunakan buat looping di sini. Nah, ini namanya kalau di sini disebutnya model. Ini kan model nih, model kita. Nah, model ini dialiaskan menjadi item. Gitu. Nih, item. Nah, selanjutnya kalau kita lihat page edit misalkan. Ini buat edit data. Nah, kita lihat di sini. Edit data. Nah, dia pertama kalau ID-nya ada, jika ID-nya tidak ada null, dia return not found langsung. Tapi kalau dia bukan null, dia akan cek dulu ID-nya ini ada penggunanya enggak. Kalau penggunanya null, langsung not found lagi. Nah, selanjutnya jika tidak null, di sini kan kalau dia tidak null, dia akan jalan yang paling bawah. Dia akan return pengguna. Pengguna ini bentuknya satu data kan. Nah, di pengguna ini dia menggunakan feed asing di sini. Pengguna ini dia akan return ke view edit ya. Kita coba klik kanan, go to view lagi. Nah, di sini dia sama, dia load ini ya entity-nya. Nah, kita coba bandingin sama yang di index. Kalau di index dia menggunakan enumerable. Nah, sedangkan enumerable ini biasanya digunakan untuk dalam bentuk list ya, supaya nantinya bisa di query lagi gitu. Nah, sedangkan di edit dia hanya menggunakan modelnya doang, pengguna doang gitu, entities pengguna gitu. Nah, di sini dipanggilnya, kalau kita lihat datanya di sini, dia akan bikin form. Nah, kemudian untuk value-nya, karena ini buat label, sedangkan ini buat kelasnya, ya kan? Buat atribut ininya, atribut kolom-kolomnya. Kita coba ya. Kita coba. Di sini kita langsung masuk ke pengguna generator. Oke, di sini ada error untuk kolom name tidak ada dalam list. Oke, kita coba perbaiki ya. Saya masuk ke PHP admin. Di sini namanya jualan online, passwordnya. Ini. Di sini tidak ada kolom nama. Kita akan buatan dulu kolom nama. Untuk script SQL-nya nanti akan saya taruh di deskripsi ya. Oke.
is aktif tidak ada. Oke, ini ada typo. Oke, nah di sini dia langsung muncul. Nah, kita coba create dulu. Nah, create namanya misalkan sorry, namanya mi.com, nama HP, password saya masih defaultin ya. Jadi belum ada enkripsi di sini. Salahnya 0, harusnya default value. Aktifnya tuh. Saya create. Oke. Pin dot has not default value. Oke. Di sini tidak ada pin. Kita coba ini. Telusuri kesalahannya di mana. Oke. Di sini ketika HTTP post masuk sini, dia ID, nama, email, nama HP, password salah is aktif. Nah, di sini tidak ada pin ya. Kita coba cek di tabel di entities penggunanya. Pengguna di sini, oh di sini tidak ada pin, sedangkan di database kita ada pin ya. Nah, di sini kita bisa ngapus pinnya atau kita bikin entity pinnya. Di sini saya akan bikin entity untuk pinnya. Pin saya kasih default value itu 234 56 gitu. Oke, saya coba jalankan ulang. Oke, email serifnya tuh. Oke, good. Pin salah. Oke. Kita coba lagi. Bentar. Oke, dia langsung masuk ya. Jadi kita kan tadi belum masukin pin salah ya. Kita coba cek database-nya. Sama pin kita juga nggak deklarasiin. Nilainya apa? Nilainya kita deklarasiin dari entity-nya. Jadi kalau kita kasih default value ketika dia tidak dimasukkan dalam list kolom pas kita create maupun update, nah dia akan ngeset default value-nya sendiri dia. Jadi kayak ID ini kita kan nggak set nih, dia jadi new GUID. Kemudian pin kita set jadi 0. Pin juga 12345. Jadi langsung ke set default value-nya. Selanjutnya kita coba klik kolom edit ya. Kolom edit. Nah, di sini kita coba modifikasi sedikit-sedikit. Kita coba. Nah, di sini kayak kata saya tadi, untuk name-nya dia menggunakan ini ya di sini. Kita coba hapus saja.
apakah nanti name-nya ini akan masih ada atau tidak gitu. Nah, kita coba ganti nama ini kolomnya. Nah, nama kolom di sini ini kan name. Name ini kalau kita hover, dia langsung menuju ke entity pengguna. Jadi bisa dipastikan di sini itu adalah auto populate dari tabel pengguna, dia masuk ke dalam sini. Nah, kita coba ganti namanya 1 gitu, name 1 gitu. Kita coba cek apakah akan deteksi error atau tidak. Oh, dia di sini langsung detect error karena dia menggunakan ASP code ya. Nah, kita harus sesuaikan dengan nama di dalam entity kita. Seperti itu. Nah, apakah ini ada ASP.NET validation nih di sini? Nah, kita coba nih. Dia ada text dangle ya. Artinya dia wajib diisi. Kita coba hapus saja. Dia langsung muncul ini. Never is required. Nah, validasi ini sebenarnya berasal dari entity-nya. Kalau kita lihat entity-nya, model entity pengguna. Nah, di sini name ini string, jadi dia tidak boleh null. Nah, gimana sih cara boleh null? Misalkan name ini boleh kosong. Nah, teman-teman bisa tambahkan tanda tanya di sini. Seperti ini. Kemudian validasinya teman-teman bisa hapus. Atau kita coba jalankan tanpa menghapus validasi. Apakah dia mempunyai impact atau tidak? Oke, kita coba hapus. Nah, dia tidak memunculkan name is required karena di sini name-nya itu sudah tidak wajib diisi. Seperti itu. Kemudian untuk page detail delete itu mirip ya. Kita masuk detail sama ya. Dia cuman apa perbedaan dari edit sedikit. Dia menggunakan display, HTML display. Kemudian untuk tombol delete, kita coba klik tombol delete. Dia masuk ke detail dulu. Dia akan mengkonfirm gitu. Dan ketika klik delete, dia akan kehapus. Nah, kita coba baca code-nya. Jadi untuk edit, dia itu menggunakan edit di sini dia menggunakan fungsi update dulu, contact.update. Kemudian entity ini berasal dari sini yang dilempar dari frontend ya. Jadi dia bind, makanya nama yang dari frontend itu harus sesuai dengan di dalam entity. Dia kan nggak boleh salah tuh karena sudah di apa namanya menggunakan modelnya, tidak mungkin salah. Nah, dia bind ke dalam tabel pengguna, entity pengguna. Nah, kalau pengguna tidak null, nih pengguna ID-nya tidak sama dengan pengguna ID-nya. Kemudian di sini ada state validation, model state. Jadi dia menggunakan ini ya, HTTP validate anti-version token. Jadi tidak boleh di-hit dari Postman maupun dari JSON langsung, itu nggak boleh karena dia langsung ngasih validation anti-version token. Nah, di sini pengguna dia akan update pakai contact.update, kemudian langsung penggunanya, kemudian contact.saveasync. Di sini kemudian untuk delete-nya dia menggunakan di sini dia menggunakan pengguna.remove gitu. Di video selanjutnya kita akan coba untuk membuatnya tapi menggunakan style code yang lebih familiar gitu. Jadi kita kurangi menggunakan style code-nya syntax code-nya ASP kayak ini, seperti ini nih. Kita kurangi, kita gunakan style code biasa, HTML biasa. Nanti kita menggunakan JavaScript untuk ngepost datanya ke dalam backend, ke dalam si controllernya. Oke,
tetap setia menunggu video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Bagi yang belum kenal, nama saya Rifki Amasuri. Saat ini bekerja sebagai software developer. Di sela-sela kesibukan, saya menyempatkan diri untuk berbagi di channel YouTube saya. Bagi teman-teman yang pengen diskusi secara langsung, bisa menghubungi saya lewat Telegram, Instagram, maupun misalnya teman-teman butuh mentoring ataupun diskusi, bisa melalui email. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Rifki di sini. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin, yaitu kita membuat CLUD manual ya, tanpa generator dari Visual Studio-nya. Kita coba mulai ya. Pertama kita coba bikin controller. Kita kasih nama pengguna controller aja. Ke kanan. Oke, kita kasih empty. Kita kasih nama pengguna. Nah, di sini untuk koneksi database-nya kita coba samakan ya. Ini kita pakai by index. Oke, kita copy ini. Nah, kemudian ini kita hapus saja. Ini bagian ini kita coba cek errornya. Oke, di sini kalau kita coba jalankan, kita sudah berhasil ya. Cuman kita belum bikin view-nya. Nah, untuk view-nya, teman-teman bisa klik kanan di sini, kemudian add view. Nah, empty. Nah, untuk isinya kita coba copy paste dulu dari si generatornya. Untuk awalannya ya, kita coba copy paste. Karena di awal sini kita akan coba mempelajari untuk get datanya, bukan untuk masalah tampilannya. Untuk tampilan kita akan bahas di nextnya ya. Nah, sebagai awalan kita coba jalankan dulu apakah ini berhasil atau tidak. Kita coba jalankan. Di sini namanya pengguna ya. Kalau ini kan namanya pengguna generator. Slash pengguna sama pengguna generator. Nah, kalau kita cek isiannya udah sama persis ya. Jadi controller yang kita buat itu berjalan semestinya, tidak ada perbedaan. Oke, ini untuk memastikan aja. Selanjutnya kita akan perbaiki. Nah, kalau kita membuat datanya langsung di dalam controller, memanggil datanya, ini kurang bagus. Nanti kalau kita ada logic, kita akan masukin ke dalam controller ini. Nah, ini kurang bagus. Makanya kita coba bikin satu folder, kita namanya service. Add folder service. Oke, dalam service ini kita bikin kelas namanya pengguna service. Oke. Nah, di pengguna service ini, si pengguna service ini dia akan memanggil data pengguna. Jadi kita coba copy dulu ini. Kita coba copy deh semuanya. Copy, masukin ke sini. Kita samakan. Oke, di area ini kita return datanya. Oke. Kita coba lihat errornya. Oke, di sini kita kasih aja
Karena ini bentuknya list, kita kasih list. Kemudian ini kan langsung returnnya pengguna, kita langsung aja pengguna di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini kita jangan nama ini next, tapi kita kasih nama get all pengguna. Jadi ketika kita manggil fungsi ini get all pengguna, kita udah dapetin semua pengguna. Misalkan teman-teman di sini ada logic nih, logic filter. Nah, teman-teman tinggal kasih filter di sini. Jadi kode yang berada di controller itu lebih sedikit, itu lebih mudah untuk di maintenance. Oke, selanjutnya di bagian controller kita coba panggil si service-nya. Sini kita coba panggil pengguna service. Oke, kita kasih nama pengguna SVC seperti ini. Kemudian kita masukkan dalam dependency injection seperti biasa ini. Selanjutnya pengguna service ini kita masukin di sini file data pengguna sama dengan get all pengguna. Jadi ini kita coba pindahkan dalam variabel dulu ya, file data pengguna all. Jadi metode yang lama ya, kita coba ke sini seperti ini. Jadi kita coba nanti kita coba cek data pengguna out sama data pengguna ini isinya sama atau tidak. Nah, makanya di sini saya coba kasih debugger. Nah, kalau kita memanggil service, kita harus memasukkan ke dalam program CS. Yang kita masukkan adalah attention service dot attention. Nah, ini kemudian di sini kita apa sih yang kita masukkan? Kita akan masukkan pengguna service ini koma pengguna service. Nah, seperti ini adalah interface, ini adalah service-nya. Karena di sini kita belum memakai interface, maka kita samakan. Kita save, kemudian kita coba jalankan. Oke, di sini kita reload. Kita coba cek ya, debuggernya udah berhenti di sini. Di pengguna alt dia memperoleh 2 data, sedangkan data pengguna ini yang baru ini juga memperoleh 2 data, jadi sama ya isiannya. Oke, kita coba jalankan, tetap mendapatkan 2 record data, jadi coding kita tidak ada error. Oke, selanjutnya kita akan coba menambahkan interface agar code kita lebih rapi dan lebih mudah dipahami lagi dan lebih aman tentunya. Di sini kita coba bikin satu folder namanya interface, new folder. Kita kasih nama interface. Oke, interface ini kita bikin namanya pengguna interface. Kita copy dulu. Oke, add class interface. Nah, untuk nama interface-nya biasanya dikasih depannya huruf i pengguna service. Jadi interface-nya dari service pengguna. Oke, nah di sini dalam service ini apa aja sih yang ada di dalam interface-nya? Kan di sini ada nih ya, satu. Kita coba copy di sini. Nah, apa sih kegunaan interface ya? Kalau kita dalam pemrograman, biasanya apapun yang ada di interface itu harus ada di service. Sedangkan apapun yang ada di service itu tidak harus ada di interface-nya. Misalkan ini ada interface pengguna.
pengguna service, dia mempunyai metode get all pengguna. Di sini saya coba tambahin get all pengguna 2 gitu ya, biar menunjukkan service itu, si service harus mempunyai semua metode yang ada di dalam interface-nya. Nah, di service-nya kita akan tambahkan implement i pengguna service. Kita akan implement nih. Nah, ini ada error nih. Coba cek. Nah, ini ada implement service. Jadi di implement service ini ada get all pengguna 2 yang belum terimplement gitu. Kita bisa auto generate sih pada sini. Nah, di sini kalau kita bikin ini, kita copy terus kasih angka 2 di sini. Nah, errornya hilang karena semua yang ada di interface sudah ada di dalam service-nya. Nah, gimana kalau kita coba hapus si service-nya gitu? Kita hapus, apakah ada error? Tidak ada error karena yang ada di interface harus ada di service. Sedangkan yang ada di service tidak harus ada di dalam interface-nya. Seperti itu. Ini coba kita hapus ya, karena kita nggak butuhkan. Seperti ini. Kemudian di dalam si controllernya kita juga akan sesuaikan. Jadi di sini kita nggak panggil si pengguna service, tapi kita panggil interface-nya. Interface. Ini kita copy ke sini. Seperti ini. Selanjutnya di dalam startup-nya, program.js-nya, ini juga kita manggil interface-nya. Seperti ini. Di ini interface, ini service. Kita coba jalankan ulang, apakah ada masalah gitu setelah kita memasang interface-nya. Oke, saya coba refresh. Oke, tetap 2 data. Ini sedangkan di generatornya kita coba refresh, tetap 2 data. Di sini saya coba rekap ulang. Jadi di dalam controller dia itu memanggil interface si pengguna pengguna service. Ini interface pengguna service. Kita panggil di dalam interface-nya. Nah, interface pengguna service ini dia mempunyai get all pengguna. Nah, di sini saya coba tambahkan, di sini ada get all pengguna 2. Kalau kita pakai seperti ini menggunakan interface-nya ya, di sini kan kita ada get all pengguna 2 ya, sedangkan ini get all pengguna doang gitu. Nah, get all pengguna 2 ini tidak bisa langsung dipanggil dari controllernya. Jadi misalkan di sini saya coba, kita coba cek auto complete-nya, get all pengguna, nggak ada get all pengguna 2. Misalkan kita paksakan get all pengguna 2, itu tidak bisa karena dalam interface-nya tidak ada. Jadi kita harus panggil interface-nya baru manggil service-nya. Kita nggak boleh langsung manggil service-nya gitu. Ini salah satu untuk keamanan code kita. Ini ya, kita hapus. Nah, seperti ini. Oke, itu untuk keamanan. Kemudian kenapa kita taruh di service nih code ini, kenapa nggak ditaruh di dalam controllernya aja gitu. Nah, kalau kita si service ini kita bisa panggil di banyak controller. Jadi misalkan kita bikin controller misalkan data transaksi gitu. Data transaksi kan ada data penggunanya juga. Nah, kita nggak perlu bikin lagi untuk get all data, kita tinggal panggil aja si service-nya gitu. Enaknya seperti itu. Jadi code kita itu dapat digunakan lagi gitu. Keunggulannya di situ. Di video selanjutnya kita akan coba modify view-nya ya. Jadi modify view-nya kita nggak menggunakan code dari ASP karena mungkin kedepannya kurang fleksibel atau apapun itu. Kita coba implement menggunakan JavaScript karena biar lebih enak mengolah datanya. Misalkan data table atau apapun itu lebih enak kalau kita menggunakan JavaScript-nya. Oke,
Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.